Kalian pernah dengar kata FOMO? Yes, fear of missing out. FOMO adalah rasa cemas dan khawatir yang muncul karena merasa ketinggalan. Atau bahasa kerennya tidak up to date dengan pengalaman atau gaya hidup, juga tren terkini yang dilakukan banyak orang di media sosial melalui internet. Penyebab FOMO sebenarnya bisa banyak banget. Bukan hanya tidak up to date soal tren, tapi bisa saja hal sederhana seperti tidak ikut kumpul bersama teman-teman karena ketinggalan info dan mengetahui kegiatan tersebut justru dari story jejaring sosial misalnya. Ciri-ciri fear of missing out. Aku takut orang lain memiliki momen lebih menyenangkan daripada aku. Aku merasa kesal kalau melewatkan waktu berkumpul bersama teman. Aku jadi cemas saat teman-temanku bersenang-senang tanpa aku. Sangat penting bagiku untuk bisa mengerti candaan yang hanya dipahami di dalam kelompokku. Penting buatku untuk berbagi ke media sosial ketika aku ada di momen yang menyenangkan. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah aku menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengikuti apa yang sedang terjadi. Nah, aku mendapatkan indikasi FOMO di keluarga hantuku nih. Lah, kok hantu? Gimana enggak? Oke, kita mulai dari ciri FOMO pertama di keluarga hantu. Prita, adik pertamaku, 20 tahun, mahasiswi jurusan fashion designer. Hobi belakangan ini adalah scrolling sosial media. Alasannya sih cari referensi dan harus selalu ngikutin tren fashion. Kerap kali aku lihat Prita sibuk merekam dirinya. Tuh, dia sedang mencontoh gaya video yang sedang viral. Waktunya juga habis untuk menonton konten video teman-temannya di jejaring sosial. Tanpa sadar, udah larut malam. Nah, kalau ini Andre, adik keduaku, 17 tahun. Si gamers yang sering memenangkan kejuaraan games online. Salut juga sama keahliannya. Kelihatannya dia tidak pernah berhenti berlatih. Kalau ada yang manggil dia nih, sudah pasti nggak kedengeran. Kita coba. Andre? Andre? Tuh kan, dia nggak denger sama sekali. Saat kumpul keluarga tetap bermain game. Di kamar juga main game sampai ayam berkokok. Ciri-ciri FOMO juga terjadi di adikku paling terakhir. Nah, ini Bunga, 13 tahun. Siswi SMP yang hobi mengulas berbagai macam hal yang sedang tren. Saat sedang tren kamera Polaroid, dia pun mengikutinya. Tuh, dia sedang live di jejaring sosial. Dan followernya, ya ampun, banyak banget. Dibandingkan aku, kalah jauh. Dia juga sering mengulas makanan yang lagi viral. Tak jarang dia juga pergi ke tempat-tempat yang viral, seperti mendatangi kafe ice cream yang sedang tren di kalangan teman-temannya. Seringkali Bunga tiba-tiba gusar dan marah saat respon likes videonya tidak sebanyak biasanya. Nah, coba lihat deh mata mereka. Gimana nggak keluarga hantu? Orangnya ada, tapi nggak pernah ngobrol satu sama lain. Hal seperti ini juga berefek bukan hanya kesehatan psikis, namun juga kesehatan fisik. Badan bisa seperti zombie. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek FOMO. Yap, puasa jejaring sosial itu juga perlu loh. Mengurangi akses ke media sosial yang dapat membuat gangguan FOMO ini menyerang kembali. Bahkan kamu juga dapat menonaktifkan akun untuk sementara waktu hingga merasa lebih baik. Ganti dengan kegiatan outdoor, seperti olahraga misalnya. Kamu juga dapat memulai aktivitas dengan menulis jurnal harian. Ketika bangun pagi, sebelum melakukan aktivitas, kamu bisa tulis di jurnal kesayanganmu tentang hal-hal yang ingin dilakukan. Nikmati setiap proses tersebut. Cara ini juga dapat membuat kamu lebih menghargai segala hal yang dimiliki tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Kamu tidak harus memenuhi segala keinginan yang terlintas di pikiranmu. Buatlah prioritas dari apa yang sangat kamu butuhkan hingga yang sekadar keinginan. Salah satu cara untuk atasi FOMO adalah dengan selalu fokus pada kelebihan yang dimiliki diri sendiri dibandingkan kekurangan. Contoh, mungkin sebenarnya kamu suka banget masak dan bisa menambah skill memasakmu. So, lakukanlah. Memang hal ini tidak mudah untuk dilakukan, apalagi dengan adanya pengaruh media sosial yang kuat. Melakukan tips-tips mengatasi FOMO tadi dapat mengurangi penggunaan internet dan sosial media. Dari cerita ketiga adikku, kita lihat ada positif dan negatif dari ketergantungan bermain internet. Tidak ada yang salah dengan penggunaan teknologi, hanya saja porsi dan cara menyikapi teknologi ini yang perlu diperhatikan. Setelah berhasil mengelola porsi penggunaan internet, semoga menemukan sesuatu yang membuatmu gembira saat membuka media sosial kembali, tanpa rasa khawatir dan ketergantungan.